Danau Lebo Taliwang berada di antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat. Danau ini bersentuhan langsung dengan 5 desa, yaitu Desa Meraran, Desa Aisuning, Desa Rempe, Desa Seloto, dan Kelurahan Sampir, Kabupaten Sumbawa Barat. Danau Lebo ini merupakan lahan basah alami terluas di Nusa Tenggara Barat. Banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan, salah satunya ikan. Nah, saya mau ikut coba menjaring nih sama nelayan-nelayan di sini. Tak kurang dari 25 jenis fauna berada di sini. Satwa-satwa penghuni habitat air tawar yang meliputi jenis burung seperti bangau hitam, kuntul putih, itik liar, dan beberapa burung jenis lainnya berkeliaran bebas di sini. Nah, ini nelayan udah beres nyebar jaring. Nah, untuk nakut-nakutin ikannya biar pada masuk ke jaring itu dipukul-pukul pakai kayu kayak gitu tuh. Nah, tuh. Pada saat menciptakan kegaduhan, seluruh nelayan secara serentak bergerak sejajar satu sama lain. Maksudnya agar target ikan tidak ada yang lolos dan bergerak ke arah yang mereka harapkan. Iya. Ikan mujair dan ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi di sini. Selain mudah didapat di Danau Lebo, keduanya memiliki kecepatan perkembangbiakan. Dalam waktu beberapa bulan saja, populasi ikan dapat meningkat dengan pesat. Mudah beradaptasi dengan aneka lingkungan perairan dan kondisi ketersediaan makanan menjadi ciri khas ikan mujair. Sedangkan ikan nila merupakan ikan pemakan segala. Nah, ini nih hasil tangkapan saya sama si Bapak. Nah, biasanya nelayan di sini itu dia hasil tangkapannya itu ikan nila, kalau enggak ikan bujair. Tapi sebenarnya banyak spesies ikan air tawar yang ada di Danau Lebo ini. Ada betok, ada gabus, ada nila, bujair. Nah, biasanya itu diperjualbelikan atau juga bisa dikonsumsi sendiri. Diangkat ini? Ya, bisa Pak. Lagi Pak. Wih, banyak ya Pak ya? Ya. Dalam satu hari, nelayan di sini bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 kilogram ikan. Hasil tangkapannya biasa dijual ke pelele atau pengumpul ikan yang sudah menanti hasil tangkapan mereka di pinggir danau pada sore hari. Eceng gondok tumbuh di tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, serta sungai. Kecepatan tumbuh yang tinggi dipengaruhi oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, membuat tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Danau Lebo sebagai lahan basah alami daratan terluas di Nusa Tenggara Barat ini sudah mulai terancam. Nah, sekitar 50% di kawasan ini sudah mulai tertutup dengan eceng gondok. Tentu hal ini mengganggu ekosistem yang ada. Nah, tapi masyarakat di sini sudah mulai sadar akan ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Spesies tumbuhan gulma dapat meningkat secara drastis dan menyaingi keanekaragaman vegetasi yang alami dan merubah habitat, aktivitas ikan, dan satwa liar lainnya. Pertumbuhan eceng gondok itu terhitung sangat pesat. Nah, biasanya masyarakat di Danau Lebo ini bergotong royong untuk mengurangi populasi eceng gondok karena potensi sumber daya alamnya bisa terus dimanfaatkan. Masyarakat di sini mulai sadar akan pentingnya kerjasama untuk mengurangi keberadaan gulma untuk kelestarian Danau Lebo Taliwang yang menjadi lapangan kerja bagi mereka yang menggantungkan hidup di danau ini.
eceng gondok di Danau Lebo ini memang sudah berlebihan. Nah, salah satu dampaknya itu ini menurunkan kualitas air yang ada di sini. Tapi bagi masyarakat di sini masih ada bagian yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini tonyong. Tonyong merupakan kuncup bunga dari bunga teratai. Mencarinya cukup mudah karena keberadaannya cukup banyak di sini. Itu yang mana, Bu? Iya. Oh, ini daunnya tua ya? Iya, tua. Yang muda, yang putih. Iya. Itu baru bisa dibuat sayur. Nah, yang begini. Jadi bagian bunganya yang diambil itu bagian dalamnya yang muda. Nah, yang warna putih kayak gini. Kalau yang warna hijau itu nggak bisa diambil. Tapi ini ada juga buahnya. Nah, ini nih. Buahnya ini bisa dimakan langsung ya. Masyarakat di sini biasa langsung dimakan. Cobain. Ini buahnya nih. Kupas begini. Ya Bu ya, cobain. Nah, ini nih. Ini yang bagian dimakan. Jadi dibuka dari cangkangnya. Manis. Rasanya kayak kacang. Ada manis-manisnya. Enak, Bu ya? Iya, Ini selain bisa dimakan langsung, bisa direbus juga? bisa. Nah, bisa direbus ya. Bunga teratai atau dalam bahasa Latin Nymphaea adalah nama genus untuk tanaman air dari suku Nymphaeaceae. Tanaman ini tumbuh di permukaan air yang tenang. Bunga dan daunnya terdapat di permukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar danau, sungai, atau rawa. Ini bunga teratainya banyak banget di sini. Ini dari mulai daunnya. Nah, ini bunganya. Nah, ini buahnya. Ini saya nggak sabar nih, pengen coba makan. Ya, Bu ya. Ayo Pak Udin, jalan. Kita masak. Saya diajak untuk menemani mama-mama memasak menu andalan dari masyarakat Danau Lebo. Saya makin penasaran bagaimana jadinya ya setelah diolah dengan bumbu khas racikan mama-mama ini. Gini aja ya. Ujung pegangnya, ujung sekali. Ambillah kan. Harus jangannya di sini. Saya. Jadi dibuat iseng aja ya, bercanda aja ya. Kembang tonyong atau bahasa Indonesianya itu teratai ternyata banyak manfaatnya. Dari mulai bunganya, terus buahnya, sampai akarnya bisa dijadiin rujak. Nah, ini bisa ini ya Bu ya, dibelah ya, dipotong. Pemanfaatan bagian dari bunga teratai sudah dilakukan oleh warga sekitar Danau Lebo untuk dikonsumsi sendiri ataupun diperdagangkan. Entah siapa yang memulai di Danau Lebo untuk pertama kalinya mengolah bunga teratai menjadi salah satu menu khas Danau Lebo ini. Yang pasti, saya sudah tidak sabar untuk mencicipi masakan mama-mama ini. Ini rasanya enak banget, tapi agak sedikit asam. Mungkin karena ciri khasnya itu emang agak asam ya Bu ya? Mantap. Mengenal Indonesia itu tidak cukup dengan waktu yang singkat. Nah, salah satu daya tarik saya untuk mencicipi olahan pangan alternatif yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Salah satunya nikelak lebo, makanan khas dari Taliwang, Sumbawa Barat. Kalau mau coba, datang aja ke sini. Ini Bu, lagi Bu. Iya. Pemandangannya ya Bu ya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbanyak di dunia. Hingga saat ini, negara kita berada di urutan keempat di dunia. Ambilnya gimana Pak, dibersihin dulu.
ada tradisi unik di Nusa Tenggara Barat yang dari dulu sampai sekarang masih terus dijalankan, yaitu teknik pemeraman alami. Nah, sekarang saya lagi di tengah-tengah kebun pisang. Nah, pisang menjadi bagian penting dan harus ada kalau ada acara hajatan ataupun acara kawinan. Nah, sekarang saya lagi sama Pak Jamhur mau ikut panen pisang. Ini ya harus ada turun-turunnya. Buah pisang atau dalam bahasa Latin Musa paradisiaca merupakan menu wajib yang hadir dalam setiap pesta atau hajatan bagi masyarakat di sini. Bisa nggak Pak? Bisa kita naik aja ya. Naik aja. Naik ya. Udah. Ya. Biar Mbak tunggu di sini ya. Yaudah. Dari sana balik gitu. Di sini ya. Bapak naik. Bisa Pak, hati-hati Pak. Iya. Ya. Ini karena pohonnya terlalu tinggi dan sebelahnya juga ada pohon, jadi si bapaknya harus naik. Harus naik, nggak bisa pakai bambu ini lagi. Nah, tuh, pisangnya tuh. Harus Pak, hati-hati. Nih, bisa. Proses pemeraman dalam hortikultura adalah tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses pematangan buah. Ukuran lubang untuk pemeraman yaitu 60 cm kali 80 cm tergantung dari banyak pisang yang diperam. Namun apabila akan ada acara besar atau hajatan, lubangnya bisa mencapai 1 meter kali 1 meter. Salah satu bagian penting dalam pemeraman itu ya ini, daun ketai atau pohon ketai. Baik ya. Ini fungsinya sebagai ini ya Pak ya, biar proses pematangannya itu cepat ya Pak ya. Ya. Setiap jenis buah serta lokasi budidaya dapat memiliki metode pemeraman yang berbeda-beda. Namun metode yang paling umum dalam pemeraman adalah menggunakan lubang yang digali di tanah, lalu ditutup, kemudian asap dihembuskan ke dalam tanah. Nah ini daun pisang yang udah kering, yang dibakar itu ditaruh di lubang ini nih. Ini sudah. Nah, Daun pisang kering yang terbakar tersebut menghasilkan gas etilena. Gas ini merupakan hormon tumbuhan yang berperan dalam proses pematangan buah. Ke tanah aja ya Pak ya, nggak usah pakai. Ini ditutup Pak. kentangnya ya. Harus Terus ini lubang sudah cukup ya Pak? Nah, sementara kalau selesai udah habis ukuran ini kita tutup. Nah, jadi proses pemeraman atau masyarakat di sini bilang tuh unduh itu. Unduh, Nah, ini prosesnya banyak banget. Salah satunya ini harus dikasih daun kering ini ya untuk proses pengasapannya, dan dikasihnya juga sehari 2 kali selama 3 hari. Ya, Pak ya. Sudah cukup. Penandaan lokasi yang diunduh dimaksudkan agar warga lain yang akan memeram pisang memilih lokasi lain yang tidak berdekatan dengan lokasi yang sudah ditandai. Ini pisang ya udah 3 hari ditunggu dan ini udah matang. Sekarang saya mau buat sama ibu-ibu ini makanan khas dari Nusa Tenggara Barat, timbong. Ya, enak Bu. Iya Bu. Pisang memiliki kandungan vitamin yang cukup banyak. Di antaranya yaitu vitamin A, vitamin B, dan vitamin D.
Kandungan zat lain yang ada di dalam pisang juga cukup banyak. Kalsium, fosfor, zat besi, sodium, kalium, dan magnesium yang terkandung di dalamnya. Ini ya Bu ya. Nah, jadi buah pisang yang diperam secara alami atau tradisional itu banyak manfaatnya. Salah satunya, ini buahnya lebih tahan lama atau lebih awet. Sudah matang Ibu ya? Ini sudah bisa diambil. Ada banyak manfaat mengkonsumsi pisang bagi kesehatan. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, obat hipertensi, mengatasi gangguan pencernaan, mengatasi anemia, dan juga untuk menjaga kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi timbang ini rasanya manis, nah, karena ada ketannya, terus ditambah pisang dan santan. Jadi karbohidrat kompleks yang terkandung dalam pisang itu bagus banget nih buat yang lagi diet. Tapi bukan saya Bu ya.